Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Study of Accounting Talk Show. Senang sekali bisa hadir kembali di acara ini. Perkenalkan, saya Desti Ermasari yang akan memandu talk show pada kesempatan siang hari ini. Di talk show kali ini kita akan mengangkat tema Adjusting the Account. Tentunya kita hari ini tidak kalah seru dengan yang kemarin, karena seperti biasa telah bergabung mahasiswa dan mahasiswi terbaik dari Universitas Bengkulu. Yang pertama itu ada Kak Dea. Halo Kak Dea. Halo. Selanjutnya ada Kak Wiwi. Halo Kak Wiwi. Hai. Halo. Ada Kak David. Halo Kak David. Halo. Terakhir ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Hai. Sudah lengkap semua ya narasumber kita siang hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kan merupakan bagian dari siklus akuntansi. Minggu lalu kita telah sampai pada tahapan keempat. Yang pertama itu kan menganalisis transaksi sudah di pertemuan awal. Kemudian kita telah membahas tentang pencatatan atau recording proses minggu lalu. Dalam recording proses ada mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi ke jurnal. Kemudian memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar atau namanya itu posting. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita menghitung saldo dari akun-akun pada akhir periode, maka kita sudah mendapatkan akun beserta saldonya masing-masing. Kemudian kita susun dalam suatu daftar yang namanya neraca saldo. Dan itu kan sudah kita selesaikan minggu lalu. Hari ini kita membahas mengenai adjusting entries atau adjusting the account. Nah, mengenai jurnal penyesuaian, untuk Kak Anissa nih Kak, apa sih Kak maksudnya dari jurnal penyesuaian itu? Baiklah, jadi jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Oke, Kakak tadi kan mengatakan akun-akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Mengapa Kak ada akun-akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya Kak? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena waktu setiap perusahaan untuk membuat laporan keuangan itu berbeda-beda. Oh, jadi setiap perusahaan itu tidak sama ya Kak dalam membuat laporan keuangan, pasti berbeda-beda. Begitu Kak Anissa? Ya, begitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kak David nih. Kemarin kan kita sudah sampai ke tahapan pencatatan kan, sampai neraca saldo. Pertanyaan saya Kak, jika suatu perusahaan sudah memiliki neraca saldo, apakah perusahaan sudah bisa menyusun laporan keuangan Kak, walaupun cuma sampai sebatas neraca saldo? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Desti. Baiklah, yang pertama akan menjelaskan apa itu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo penutupan akun dari buku besar pada tanggal tertentu dan merupakan angka pertama menuju penyusunan laporan keuangan. Biasanya neraca saldo disiapkan pada akhir periode akuntansi untuk membantu terkait penyusunan laporan keuangan. Saldo dari buku besar dipisahkan dan dipilah menjadi saldo debit dan saldo kredit dengan jumlah yang harus sama. Bagi bisnis yang menggunakan metode akuntansi akrual, jelas terdapat beberapa item penyesuaian yang harus dimasukkan setelah neraca saldo dibuat. Laporan tersebut bernama neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSE. Nah, berarti jika perusahaan sudah memiliki neraca saldo, maka perusahaan itu sudah bisa melakukan penyusunan laporan keuangan. Terima kasih. Sudah bisa ya Kak menyusun laporan keuangan.
Tadi kan Kak Anissa sudah mengatakan bahwa jurnal penyesuaian itu dibuat karena ada akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya. Berarti Kak, misalkan sudah membuat jurnal penyesuaian itu berarti nilai yang berarti jika kita sudah bisa membuat laporan keuangan setelah neraca saldo itu kan berarti nilai yang ditunjukkan tuh Kak berarti bukan nilai yang sebenarnya kan Kak? Karena kan belum membuat jurnal penyesuaian. Ya, karena itu belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Tapi tetap bisa kan menyusun laporan keuangan. Baiklah. Mengenai akun-akun yang disesuaikan nih Kak, apakah semua akun itu akan disesuaikan? Ya, tentunya tidak. Penyesuaian saldo-saldo itu pada akhir tahun atau sebagian saldo rekening yang akan ada dalam neraca saldo akhir tahun, maka dilaksanakan dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat agar tercapai keseimbangan. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan tidak keseimbangan atau ketidaksamaan di antaranya. Itu yang pertama ada transaksi yang terlewat atau yang bisa belum dicatat. Yang kedua, kesalahan perhitungan. Nilai transaksi yang dicatat terlalu besar atau terlalu kecil. Yang ketiga, ada transaksi yang tidak bisa diakui akibat penerapan sistem akural. Menurut aturan dalam kaidah akuntansi, setelah neraca saldo tersusun, tidak seluruh angka-angka saldo tersebut dapat dipakai sebagai laporan keuangan, karena sebagian saldo rekening, perkiraan maupun akun belum menunjukkan nilai yang semestinya menurut aturan akuntansi. Baiklah, terima kasih. Jadi di sini saya tuh dapat menarik kesimpulan bahwa akun-akun yang disesuaikan tuh tidak semuanya ya Kak, berarti cuma hanya beberapa akun saja yang melakukan penyesuaian. Nah, kita berlanjut ke Kak Dea nih. Yang saya tahu kan Kak, dalam membuat jurnal penyesuaian ini pasti menerapkan asumsi-asumsi dalam akuntansi. Nah, asumsi apa Kak yang digunakan dalam pembuatan jurnal penyesuaian ini? Baik, tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Anissa ya, bahwa jurnal penyesuaian itu dibuat pada periode tertentu. Nah, itu telah menggambarkan bahwa jurnal penyesuaian ini telah menggunakan asumsi periodicity, di mana dibuatnya itu bisa per bulan, per kuartal atau per 3 bulan, per semester atau per 2 bulan, dan bahkan bisa per tahun. Nah, selain asumsi periodicity, dia juga menggunakan asumsi akrual, basic, dan cash basic. Seperti itu, Kak. Untuk apa sih Kak pengaruh asumsi periodisitas itu terhadap perjurnal penyesuaian? Nah, kalau ditanya hubungannya atau pengaruhnya, ya pasti karena jurnal penyesuaian itu kan dibuat pada saat kita membuat laporan keuangan. Nah, membuat laporan keuangan itu kan pasti ada tanggal-tanggal tertentunya seperti itu. Tergantung perusahaannya menggunakan metode apa. Bukan metode sih, menyusun laporan keuangan itu pada saat kapan seperti itu. Baiklah. Kita lanjut saja ya. Sepertinya jawabannya cukup jelas. Kita lanjutkan saja ke Kak Wiwi nih, yang belum ditanya. Kak Wiwi, selanjutnya itu kan mengenai prinsip nih Kak. Prinsip apa Kak yang digunakan dalam membuat jurnal penyesuaian? Baiklah, saya akan menjawab ya. Dalam membuat jurnal penyesuaian itu terdapat dua prinsip yang digunakan. Yang pertama itu ada prinsip kemampuan pendapatan, dan yang kedua ada prinsip kemampuan beban. Nah, prinsip kemampuan pendapatan itu adalah pendapatan itu diakui ketika biasanya sudah diberikan tanpa mempedulikan apakah ada uang dikeluarkan atau uang yang masuk. Nah, begitupun dengan prinsip kemampuan beban, yaitu beban diakui ketika beban telah terjadi atau manfaatnya sudah kita rasakan tanpa mempedulikan apa adanya uang yang masuk atau yang keluar. Ini nih mengenai kasus ya Kak.
Bagaimana jika kasusnya tidak ada uang yang kita bayarkan pada akhir periode, terdapat beban gaji misalkan untuk 2 minggu terakhir bulan November itu sebesar $700 nih, tapi belum dibayarkan. Jadi sampai 30 November itu gaji itu belum dibayarkan. Apakah kita tetap mengakui beban gaji pada tanggal 30 November? Sehingga untuk kasus itu bebannya itu mesti tetap kita akui karena kita kembali lagi karena kita menggunakan prinsip pengakuan beban di mana kita mengakui beban tersebut ketika bebannya sudah kita rasakan manfaatnya. Nah di situ tadi kan sudah dirasakan manfaatnya kan 2 minggu terakhir di bulan November, maka kita membuat jurnalnya di akhir bulan November itu dengan jurnal Salience and Wages Expense sebesar $700 tadi kan terhadap sales and wages payable sebesar $700. Kenapa payable? Karena uang itu masih harus kita bayarkan atau kita berikan kepada karyawan tersebut. Oh, berarti gaji itu masih berupa hutang ya Kak, karena belum kita bayarkan. Makanya salaries and wage expense itu didebit gitu Kak. Iya benar, sales and wages expense-nya itu di debit, yang di kreditnya itu sales and wages payable. Oh, berarti ketika dibayarkan jurnal penyesuaian yang dibuat itu misalkan kan berubah Kak, sudah dibayarkan begitu. Nah, berarti yang dibuat dalam jurnal penyesuaian itu bagaimana Kak penulisannya? Kalau sudah dibayarkan, maka maaf ya tadi, kalau sudah dibayarkan, maka kita membuat jurnal penyesuaiannya lagi itu sales and wages-nya itu di debit kan, dan cash-nya itu di kredit karena cash kita berkurang dengan kita membayar hutang gaji tersebut. Oh, baiklah. Terima kasih untuk para narasumber kita yang telah menyampaikan materi serta menjawab pertanyaan dengan cukup jelas. Namun di sini saya mau bertanya nih Kak, mungkin pertanyaan ini mewakili pertanyaan para penonton di rumah. Tadi kan mungkin ini pertanyaan pribadi saya ya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai apa itu jurnal penyesuaian, asumsi apa yang dipakai, dan prinsip apa yang diterapkan dalam jurnal penyesuaian ini. Tapi kita belum membahas mengenai apa sih Kak sebenarnya tujuan dari dibuatnya jurnal penyesuaian ini. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menjawab atau menjelaskan supaya kita tuh paham. Nah, bagaimana tujuan jurnal penyesuaian ini dibuat? Baiklah, saya akan menjelaskan. Jurnal penyesuaian itu memiliki tujuan perumusan untuk akhir periode pada akun buku besar, sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya. Untuk menghitung beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak David atas jawabannya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang ingin menambahkan, karena saya kira jawaban Kak David tadi cukup singkat ya. Mungkin ada kakak-kakak lain yang ingin menambahkan atau ada opini lain mengenai tujuan dari dibuatnya jurnal penyesuaian ini. Baik, mungkin saya akan menambahkan atau menyimpulkan dari jawaban Kak David tadi, bahwa tujuan jurnal penyesuaian ini dibuat yaitu untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban itu sudah dipatuhi atau tidak, dan juga untuk menyajikan nilai akun-akun di laporan nanti itu menunjukkan nilai yang sebenarnya. Oke, terima kasih kepada Kak David dan Kak Dea yang sudah menjawab. Dua kombinasi jawaban ini sangat jelas ya, sudah pastinya. Selanjutnya pertanyaan kedua nih. Setiap kali membuat jurnal penyesuaian pastinya akan melibatkan 2 akun. Nah, akun apa saja Kak yang terlibat? Setiap jurnal penyesuaian
penyesuaian akan melibatkan dua akun. Satu akun merupakan akun pada laporan laboratory, yaitu akun kelompok pendapatan atau beban. Dan satu akun lagi merupakan akun pada laporan posisi keuangan, yaitu akun kelompok aset, liabilitas, atau ekuitas. Oke, selanjutnya kan ada dua jenis atau tipe akun yang akan disesuaikan. Kelompok akun apa saja yang akan disesuaikan atau kelompok akun apa saja sih Kak yang akan dibuat dalam jurnal penyesuaian? Nah, untuk tipe akun itu ada dua. Yang pertama itu akun yang ditangguhkan. Di antaranya yang termasuk ke dalam akun yang ditangguhkan itu ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, kelengkapan, peralatan, dan asuransi. Dan yang kedua, tipe akun yang kedua itu aktual. Yang termasuk di dalamnya itu ada pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus diterima, dan bunga yang masih harus diterima. Oke, terima kasih Kak Wiwi atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih, mengapa akun accumulated depreciation of equipment bersaldo normal kredit, padahal akun tersebut termasuk dalam kelompok aset, tepatnya aset lancar, yang biasanya bersaldo normal debit. Silakan kakak-kakak. Baik, saya akan mencoba menjawab kenapa accumulated depreciation of equipment itu saldo normalnya di debit. Nah, karena accumulated of depreciation, accumulated depreciation of equipment atau akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa bersaldo di kredit? Karena dia mengurangi equipment atau perlengkapan. Oh, berarti letaknya itu bersaldo normal kredit itu karena mengurangi nilai dari peralatan itu, begitu Kak? Ya, benar sekali Kak Desti. Karena kan peralatan itu setiap tahunnya pasti akan ada penyusutan. Oh, berarti setiap misalkan menyusun laporan itu per bulan, menggunakan per bulan. Berarti setiap menyusun laporan itu, penyusutan peralatan itu berarti semakin meningkat, begitu Kak? Ya, dia akan harganya akan menurun, bukan meningkat. Karena kan setiap tahunnya peralatan itu akan ada penyusutan kan. Nah, walaupun dia per bulan, maka kita akan menghitungnya ya per bulan. Oh, ini berarti tiap kita menyusun laporan itu berarti peralatan itu selalu mengalami penyusutan pada jurnal penyesuaian. Oke, terima kasih Kak Dea. Nah, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menjawab serta menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari penonton di rumah. Baiklah, tak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Pastinya seru sekali perjumpaan kita hari ini. Dan semoga bisa menambah pengetahuan kita mengenai akuntansi. Alhamdulillah diskusi kita sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu kakak-kakak dari Universitas Bengkulu yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada penonton setia channel Study of Accounting Talk Show dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini biar semakin dikenal teman-teman kita yang akan memilih jurusan akuntansi. Jika ada saran, masukan, ataupun pertanyaan-pertanyaan dari penonton, jangan lupa komen di kolom komentar. Ingat, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.